Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. A. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional: hubungan antar negara, antar kelompok atau antar individu dari suatu negara yang tujuannya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak. 2. Pentingnya hubungan internasional internal dan eksternal. 1. Faktor internal yaitu kekhawatiran akan ancaman kudeta korupsi, aneksasi. 2. Faktor eksternal bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Syarat berdirinya suatu negara harus berdasarkan Dek Paco Deng Aryo. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Masing-masing negara punya politik. LN Indonesia mendasarkan politik luar negeri dengan berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi yang serta perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial politik negara bebas. Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu melalui 1. Hubungan internasional. 2. Organisasi internasional. Indonesia dalam hubungan internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 telah dijelaskan pengertian mengenai hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LMS, atau warga negara. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional memiliki arti penting antara lain. 1. Membentuk satu negara Republik Indonesia yang demokratis. 2. Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual. 3. Membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara dunia. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 5. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. 6. Meningkatkan perdamaian internasional. 7. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara yang harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan bangsa Indonesia,
membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Adapun 10 negara lain yang pertama kali mengakui dan mendukung Indonesia adalah sebagai berikut. Palestina, Arab Saudi, Mesir, Lebanon, Syria, Irak, Iran, Yaman, Afghanistan, dan Turki. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Hasil kemerdekaannya, negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara lain di dunia. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia yang Kedua. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan menyusung ideologi liberal, kemudian blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan menyusun ideologi komunis. Hal tersebut sangat berpengaruh pada Indonesia yang baru merdeka dan sedang berupaya karena mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda yang didukung oleh sekutu untuk kembali menjajah. A. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Sarana hubungan internasional menurut J. Franke, macam-macam sarana bagi negara dalam menjalin hubungan internasional adalah sebagai berikut. 1. Diplomasi adalah kegiatan melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. 2. Negosiasi adalah suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. 3. Lobby adalah kegiatan politik yang dimaksud untuk mempengaruhi negara tertentu. 4. Propaganda adalah usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindak suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. 5. Ekonomi adalah sarana yang bisa digunakan dalam masa demi atau perang dingin antara dua negara. 6. Militer adalah sarana yang digunakan untuk menciptakan stabilitas dan menumbuhkan kepercayaan. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia dilakukan dalam beberapa cara. Dalam buku Pengetahuan Sosial Sejarah oleh Drs. Tugiono disebutkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Mengirim kontingen Garuda Indonesia. Mengirim kontingen Garuda merupakan peran Indonesia dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kontingen Garuda ada yang dikirim ke Timur Tengah atau arah Israel, Mesir, Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lain yang sedang mengalami konflik. 2.
Peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya yakni bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan non-blok berusaha meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian dunia yang ketika itu atau 1960-an terancam akibat terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. 3. Ikut secara aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 bulan Juli 1988. Kegiatan tersebut berhasil menemukan masalah yang penting dalam menyelesaikan konflik di Kamboja, yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan upaya mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang banyak melakukan pembantaian rakyat Kamboja. 4. Hubungan internasional. Dalam buku Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA atau MA kelas 11 oleh tim Ganesha Operation disebutkan peran Indonesia dalam perdamaian dunia yakni melalui hubungan internasional.